YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari naratif teks yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fabel atau cerita tentang binatang. Yang keempat legenda atau legend. Nah, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Untuk our first meeting in English class at 9th grade, untuk sementara digantikan oleh Mem Salsa karena Mem Hikmah lagi berhalangan. So today I will teach you just for today, I guess. Now for our first meeting, talk about narrative text. But before we are going to learn, please pray together. Before we are going to learn, please pray together. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa di tempatnya masing-masing. Doa dimulai. Oke, finish. Nah, narrative text. Dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kalian boleh interaktif ya. Kalau Mem bertanya, kalian boleh langsung membalas by chat di live chat. Oke, narrative text. Ada yang pernah dengar narrative text? Kalau kalian pernah menonton film like Aladdin atau Peter Pan atau Pemaling Kundang atau so on atau yang lain, itu adalah bagian dari narrative text.
Nah, ada yang pernah dengar naratif teks itu apa? Oke, kita goes to dulu ke kompetensi dasar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian di 4.7 atau keterampilannya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu satu, mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Kedua, mengidentifikasi isi cerita atau informasi teks naratif. Ketiga, membaca dan menyebutkan bagian cerita yang memuat pesan bermakna atau pesan moral dalam teks naratif. Jadi setiap teks naratif itu mempunyai pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Seperti contoh ya, kita bisa lihat Malik Undang atau yang lainnya. Okay, what we will do today, the first we are going to now the definitions about narrative text, and then we are going to purpose of narrative text, and then goes to generic structure of narrative text, and then language feature of narrative text, and then kind of narrative text. Jadi macam-macam dari narrative text. Oke, sekarang kita goes to in narrative text definition. What is narrative text? Jadi, so narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text itu adalah teks yang menceritakan sesuatu yang imajinatif atau sesuatu yang hanya khayalan belaka yang tujuannya hanya menghibur pembaca. Jadi kalau kalian pernah mendengar ceritanya Aladin, ceritanya Malik Kundang, ceritanya Ande-Ande Lumut, ceritanya Timun Emas, ceritanya pokoknya legenda-legenda atau fairy tales, dongeng-dongeng, itu salah satu contoh naratif teks yang berbau khayalan dan hanya untuk menghibur pembaca. Jadi tidak semua legenda atau dongeng dan dongeng itu benar, adanya itu hanya khayalan penulis untuk menghibur para pembacanya. Next, untuk apa tujuan naratif teks? Nah, itu tadi untuk menghibur para pembaca. Jadi kalau ada yang membaca naratif teks terus dia tidak merasa terhibur, berarti fungsi dari naratif teks itu tidak tercapai. Nah, so if you want to write narrative text atau fairy tales, kalian mau menulis sebuah dongeng atau naratif teks, kalian pikirkan dulu, menghibur tidak ini nanti dongeng saya, menghibur tidak nanti ini naratif teks yang saya buat nantinya. Oke, next. Nah, ini generic structure sebuah cerita dalam naratif teks.
there is the first, there is orientations, second there is complications, and third there is resolution, and fourth there is reorientations. Apa itu orientations? Orientation itu um, dalam sebuah cerita naratif, atau kita sebut cerita dongeng atau cerita legenda. Di awal cerita itu mereka memperkenalkan tokoh yang berperan di cerita tersebut, that story, and then place. Jadi before we are going to next story, pasti di awal cerita itu kita sudah tahu, oh ini tempatnya ada di atas awan. Oh, the story talk about di Padang atau di Sumatera, or so on. Dimanapun pasti dia akan menyebutkan tempatnya dulu, tokohnya, and then waktu terjadinya cerita. Di waktu terjadinya cerita biasanya menggunakan pada zaman dahulu kala, pada tahun bla bla bla, pasti akan ada waktu terjadinya cerita sebelum masuk ke permasalahan cerita tersebut. After the story talk about tokoh, talk about actress, place, and time, and then the story talk about how to say problems or inti sebuah cerita. Jadi contoh seperti Maling Kundang. Maling Kundang itu yang bikin seru ketika dia bertemu kembali bersama orang ibunya dan dia tidak mengakui his mother. Di situ puncak masalahnya. What about other story? Jadi semua cerita-cerita naratif itu pasti ada masalah yang muncul, kemudian masalahnya menjadi lebih seru atau mencapai puncak permasalahannya. Nah, itu namanya complication. And then the last is resolutions. Resolution itu ketika sudah terjadi masalah di dalam sebuah cerita atau terjadi problem, nah di resolution ini masalahnya terselesaikan atau sudah menghampiri the last of the story. Nah, apa itu reorientation? Reorientation itu biasanya ada di bawah-bawah cerita naratif. Itu talk about value of story atau pesan moral yang ada di story-nya ya. Next. Nah, di language feature, jadi rata-rata all of the story of narrative text is used past tense, jadi sudah lampau. Jadi rata-rata semua story dalam narrative text itu berceritakan tentang masa lampau. Jadi pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu 1000 tahun yang lalu, nah itu sudah jauh dari masa sekarang. Makanya mereka menggunakan past tense atau masa lampau. After of time-nya juga menggunakan one day, day by day, several times ago, ya, seperti itu. Action verb-nya menggunakan kata kerja yang beraksi ya, maksudnya yang contoh go, work,
Dia menggunakan kata-kata kerja yang aktif. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis naratif teks yang ada di Indonesia ya, atau di seluruh dunia juga. Naratif teks. Fables. Apa itu fable? Fable itu kita pelajari juga dalam Indonesia, bahasa Indonesia. Fable itu dongeng, talk about hewan ya, hewan. Jadi kayak si kancil dan si apa gitu. Pokoknya dia bercerita tentang dongeng-dongeng yang bersangkutan dengan hewan. Fairy story tentang dongeng-dongeng. Kemudian misteries yang misteri yang kayak bercerita tentang misteri. Kemudian romance mungkin seperti cerita putri-putri. Kemudian 5 legenda. Dan 6 bisa menjadi personal experience. Jadi cerita-cerita kalian bisa dibuatkan jadi naratif teks berdasarkan pengalaman based your own experience. Jadi kalian bisa membuat naratif teks berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian di dahulu kala ya, bukan pada saat zaman sekarang. Nah, sebelum memutarkan sebuah video, jadi tugasnya kalian ada di bukunya ya, di modulnya itu ada sebuah cerita yang kalian akan pahami, naratif teks yang kalian akan pahami, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di worksheetnya. Itu fable namanya karena ada lion and I don't know lion and what, but itu kinds of narrative text talk about fable. Untuk penjelasan yang more clear, I have a video about narrative text. Jadi sebentar kalian bisa melihat videonya. Dan after that, kalian bisa bertanya tentang apa-apa yang kalian ingin pertanyakan setelah video berlangsung. Okay, wait for a moment for the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people. Welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari naratif teks yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fabel atau cerita tentang binatang. Yang keempat legenda atau legend. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk fairy tales, contohnya kayak gini. The Goose with the Golden Egg. Jadi sebuah dongeng cerita tentang angsa dan telur emas. Jadi kan nggak
Ada kan kayak gini, jadi masih bersifat hayalan banget. Ini contohnya fairy tales. Contoh yang kedua, misalnya kayak Snow White, kemudian Cinderella. Jadi itu hanya cerita-cerita dongeng hayalan yang biasanya ada. Contoh yang kedua ini tentang folktale. Tipe yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Kalau di Indonesia banyak banget cerita rakyatnya. Contohnya adalah Sangkuriang, and then Malin Kundang. Itu contoh dari folktale. Next, fabel. Fabel seperti tadi dikatakan adalah cerita tentang binatang atau dongeng tentang binatang. Contohnya The Ant and the Dove. Jadi cerita antara merpati sama semut. Kemudian cerita The Owl, the Grasshopper. Jadi antara semut dan juga belalang. Misalnya tentang si kancil dan lain sebagainya. Itu adalah cerita tentang fabel. Jadi semua cerita yang tentang binatang, dongeng tentang binatang itu namanya adalah fabel. Yang terakhir ada legend atau legenda. Contohnya adalah legenda dari Banyuwangi. Jadi kalau misalnya legenda itu biasanya menceritakan tentang suatu tempat, asal usul kejadian suatu tempat gitu ya. Legend of Banyuwangi, kemudian juga The Legend of Toba Lake atau legenda Danau Toba. Kita lanjut ke purpose-nya, tujuannya. Pasti di purpose itu pasti ditanyain selalu kalau dalam soal-soal teks. Kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaan adalah what is the text written, kemudian the text is written for, what is the purpose, atau what is the social function, or what is the writer's intention. Jadi kalau ada kata-kata ini yang udah dikasih warna kuning, written for, purpose, social function, atau intention, berarti soal ini dia tuh nanyain tentang purpose-nya atau tujuan dituliskannya teks naratif itu buat apa. Tujuannya adalah yang pertama to amuse, untuk menghibur. Yang kedua to entertain. Jadi tinggal milih, mau to amuse boleh atau to entertain juga boleh. Yang ketiga, to teach us to have good character, untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokohnya yang punya karakter-karakter tertentu kan. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran, to teach us to have good character. Yang keempat adalah to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Begitu. Itu tentang purpose-nya, ingat. Jadi nanti tinggal milih, kalau nggak to amuse, ya to entertain. Kalau nggak to entertain itu to teach. Kalau nggak itu to make us learn something, gitu ya. Tinggal milih aja nanti di pilihan gandanya kayak gimana. Kita lanjut ke generic structure-nya dari naratif teks itu ada apa saja. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan biasanya juga terletak di paragraf pertama. Biasanya ya. Yang kedua ada complication. Complication ini berisi tentang masalah dari sebuah cerita itu tadi. Dan yang ketiga ada resolution. Kalau ada masalah, tentunya ada solusi dari masalahnya. Nah, inilah solusi masalahnya itu disebut dengan resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Namun, khusus untuk reorientation ini biasanya itu optional, bersifat optional itu bersifat kadang ada, kadang enggak. Nah, reorientation ini biasanya berisi kayak moral value atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kita ke language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Biasanya ke teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan adverb of time. Jadi, kalau misalnya adverb of time-nya itu berawalan dengan once upon a time, kemudian one day, long time ago, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia berawalan kayak once upon a time, one day, long time ago, ingat ini ciri-ciri yang paling gampang. Tanpa kita harus membaca teks, kita udah tahu kalau udah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, berarti dia adalah naratif teks. Yang kedua, dia menggunakan past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Yang jelas dia menggunakan past tense. Contohnya adalah he lived in the jungle. Jadi dia ada ed-nya di belakang, dia biasanya menggunakan verb 2. Kayak misalnya gini, she show a big house. Biasanya menggunakan verb 2 di sini ya. Next. Ada specific character-nya atau specific participle-nya. Jadi ada tokoh khususnya yang biasanya diceritain. Kayak misalnya Aladdin, kemudian Snow White, Cinderella, The Ant and the Dove. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Ada action verb.
Action verbnya ini berupa verb 2 biasanya. Kita kayak membunuh, killed, cried, so. Next, time conjunction. Time conjunctionnya berupa then, when, suddenly, dan lain sebagainya. Next, ada direct speech. Nah, ini ciri-ciri khusus yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, maaf. Kalau ciri-ciri yang pertama, ini ada menggunakan adverb of time, kemudian menggunakan past tense. Ini yang sering kita temui untuk ngebedain adalah direct speech-nya. Direct speech itu kayak kalimat langsung gitu. Jadi ada tanda petiknya kalau orang lagi ngomong. Nah, ini menggunakan direct speech. Sekarang kita akan coba analisis nih. Contohnya gini. Nah, ini dari judulnya aja udah kelihatan, The Hungry Mouse. Misal kalau kita nggak tahu ini jenis teksnya apa gitu, kita awali dulu dengan kata-kata one day. Jadi sudah disebutin kalau diawali dengan kata-kata one day, kemudian ada ini apa sih namanya direct speech-nya, kemudian menggunakan verb 2 atau menggunakan bentuk past tense, maka bisa dipastiin bahwa teks ini berupa teks naratif. Kemudian lagi, nah, the fox and the crabs. Di depannya, dari depan awal kita sudah bisa lihat tanpa kita harus tahu isinya ini apa. Tapi kalau misalnya kita udah dari awal udah ngelihat long time ago, kalau diawali dengan long time ago, berarti dia teksnya adalah teks naratif. Ada kata adjusting the queen's mitres. Ini juga ada direct speech-nya, berarti dia adalah naratif. Kita akan menganalisis genre structure, kemudian language feature-nya dari sebuah teks. Misal saya punya teks judulnya dari Cinderella. Ini, once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsister. Nah, ini teksnya tentang Cinderella. Kita akan menganalisis generic structure-nya seperti apa. Kita lihat dari paragraf pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama diawali dengan once upon a time. Ya, once upon a time, waktunya. Kemudian ada pengenalan tokohnya, yaitu Cinderella, stepmother, dan juga stepsister. Udah ada waktu dan juga pengenalan tokoh. Berarti paragraf pertama adalah orientation. Sedangkan paragraf kedua, di sini diceritakan her stepmother and stepsister treat her badly. Maksudnya adalah saudara tirinya dan juga ibu tirinya itu memperlakukannya dengan buruk gitu. One day, suatu hari, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran itu mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia nggak punya baju yang bagus. Nah, ini sebuah masalah. Masalah yang pertama, dia diperlakukan buruk oleh saudara tirinya dan juga ibu tirinya. Kemudian ketika pangeran mengundang semua gadis Cinderella nggak punya baju yang bagus, itu adalah sebuah masalah. Nah, kalau misalnya paragrafnya itu berisi tentang sebuah masalah, berarti bisa dipastikan paragraf kedua berisi tentang complication. Next, paragraf ketiga. A very good mother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happy ever after. Nah, di sini ada seorang peri itu yang membantu dia. Awalnya kan dia nggak punya baju bagus ya di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga diceritain bahwa seorang peri itu membantu dia. Kemudian mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Kemudian Cinderella pergi ke pesta, ketemu sama pangeran dan pangeran jatuh cinta. Kemudian mereka menikah dan bahagia selamanya. Itu berarti adalah solusinya dari paragraf kedua. Maka yang paragraf ketiga bernama resolution. Jadi jelas paragraf pertama ada orientation berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian waktu dan juga tempat. Yang paragraf kedua berisi tentang complication atau masalahnya. Paragraf ketiga berisi tentang resolutionnya. Kita lanjut ke language features. Language featuresnya yang pertama tadi ada once upon a time. Kalau once upon a time berarti dia termasuk adverb of time.
Kemudian ada kata-kata Cinderella, stepmother, stepsister, prince, and fairy godmother. Maka ciri yang kedua, language features yang kedua adalah dia menggunakan specific character. Yang ketiga, ini ditunjukkan adalah semua kalimat di sini, mulai dari lived a girl named Cinderella, she lived with her stepmother and stepsister, her stepmother and stepsister treated her badly, one invited. Nah, semua kalimat di sini itu menggunakan past tense, menggunakan bentuk past tense. Itu ciri yang ketiga. Next, ada kata-kata treated, invited, helped. Itu adalah bentuk dari action verb. Oh God, I didn't have dress. Aku nggak punya baju. Kalau ada tanda petiknya di sini, ada tanda petik di sini, itu berarti dia termasuk dari direct speech. Dan yang terakhir ada kata then. Then ini adalah time conjunction. Itu adalah semua dari analisis kita tentang language features dan juga tentang journey structure dari teks Cinderella. Semoga nanti ketika ada teks lain, kamu bisa menganalisisnya dengan baik ya. Okay, that's all. Thank you very much for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Have watched the video. Any questions so far about narrative text? FFTD. Dijawab pakai bahasa apa, men? Of course, bahasa Inggris. Di worksheet-nya ya. Di worksheet-nya menggunakan pakai bahasa Inggris. Mulai dari activity 1, talk about answer the question from the text, and the activity 2 mencari apa pesan moral ya, the story lion and what, mouse, lion and mouse. Any question? Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi Mem sedikit menjelaskan talk about your worksheet. Jadi untuk menjawab pertanyaan, first you may read first about the questions. Jadi pertanyaan dari number 1 until number 7, kalian baca dulu apa yang pertanyaannya inginkan, and then you read the story talk about lion and mouse. Jadi untuk Lion and Mouse itu adalah sebuah cerita naratif teks yang berjenis fable ya, tentang binatang. Nah, kalian baca dulu tadi questionsnya, and then you may read the text talk about lion and mouse. After that, silahkan you may answer the question from 1 until 7. Jadi semua jawaban dari pertanyaan yang berada di kegiatan 1 or activity 1 semua ada di dalam teks.
lion and mouse. Sedangkan aktiviti kedua atau kegiatan kedua menuliskan moral rules, moral value of the story. Jadi cari nilai-nilai moral dalam cerita Lion and Mouse. Silahkan ambil atau petik hikmah di dalam cerita Lion and Mouse. Kira-kira apa sesuatu pesan atau nilai moral yang penting kalian tahu, dan penulis menulis di dalam sebuah cerita Lion and Mouse, kira-kira pesan moral apa yang mereka will talk to you, yang akan mereka or share to you, yang akan penulis ini akan memberikan atau membagikan pesan moral melalui story Lion and Mouse. And kegiatan ketiga, read and answer activity 2 by voice note and sending via WA. You may ask Mem Hikmah what you may send your voice note on Mem Hikmah WA, not me. Any questions so far? Oke, untuk video tadi nanti di share linknya untuk kalian nonton kembali, atau kalian bisa nanti buka di channel YouTube ini dan dinonton kembali sebelum kalian menjawab tugas-tugasnya di worksheet. Jadi ingat, untuk naratif teks, setiap naratif teks itu mempunyai beberapa generic structure. Nah, kalian ingat tadi untuk penjelasannya mulai dari orientation, complication, resolution. Jadi semua kalian juga boleh mencari orientation dari cerita Lion and Mouse sebelum kalian goes to pertanyaan 1 until 7. Kalian boleh mencari pengenalan tokohnya, and then place, and then time, and you may find out what problem arise. Jadi masalah apa kira-kira yang muncul pada cerita Lion and Mouse. Dan absolutely ketika permasalahan muncul, pasti ada resolution atau solusi atau masalahnya akan selesai, dan cerita it will be has ending, entahkah mempunyai sad ending atau happy ending. Nah, untuk mencari reorientationnya biasanya dia ada di bagian bawah cerita. Setelah permasalahan muncul dan setelah masalah akan selesai atau masalah sudah selesai, disitulah ada reorientation atau pesan moral yang muncul di akhir cerita. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Thank you has watching this video. Thank you have attention for my explanation about narrative text. Semoga kalian mengerjakan based your knowledge ya, not based on Google. So, Mem akan tahu perbedaan jawaban yang dikumpulkan by Google dan jawaban by your own self. Thank you for today. Mem tutup pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text adalah an imaginative story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari naratif teks yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat.